Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 32 tamat. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Alesa, boleh aku masuk? Tanya Alena yang berdiri di pintu kamar Alesa yang terbuka lebar. Setelah bicara dengan Adrian, Alesa mulai bingung dan memikirkan tentang perasaan Arsya padanya. Sementara Adrian pun pulang karena Alena yang mendapatinya memegang tangan Alesa, seolah mengacuhkan dirinya dan berlalu begitu saja. Masuklah. Kebetulan aku juga mau bicara denganmu. Balas Alesa yang sedang duduk bersandar di atas kasurnya sambil membaca sebuah buku. Namun pikirannya kemana-mana, tak mampu fokus. Dia pun menutup buku itu dan menyimpannya di atas nakas, tepat di sampingnya. Kemudian melipat kedua kakinya saat Alena masuk dan duduk di depannya. Sudah lama kita tidak pernah saling bicara. Kamu ingat? Dulu waktu kecil kita selalu bersama. Tak ada satupun hari yang kita lewati tanpa bersama. Setelah kita dewasa, kita malah seakan jauh, ucap Alena lirih. Aku juga berpikir seperti itu. Walaupun kita beda ibu, tapi aku tahu kamu menyayangi aku bahkan sampai detik ini. Aku masih merasakan itu. Hanya karena Adrian kita seperti ini. Maafkan aku, Alena. Aku sempat berpikir bahwa kamu begitu jahatnya merebut tunangan adikmu sendiri. Tapi aku juga yakin jika kamu tahu sejak awal, kamu tidak mungkin melakukan itu. Aku yang salah. Aku menghabiskan waktu di luar negeri dan berada jauh dari Adrian. Hingga akhirnya Adrian bertemu kamu dan jatuh cinta. Kalian tidak salah. Aku yang terlalu berharap memiliki Adrian, ucap Alesa lirih sambil menangis, yang membuat Alena langsung memeluknya. Kamu adikku. Aku tidak ingin kamu sedih. Aku tidak ingin kita bertengkar hanya karena Adrian. Aku yang salah. Harusnya aku pergi dari kehidupan Adrian. Maafkan aku, ucap Alena yang ikut menangis. Sesaat, mereka melampiaskan perasaannya satu sama lain sambil menangis berpelukan. Kasih sayang antara keduanya begitu besar. Saat mereka sudah merasa sedikit tenang, Alena pun mulai melepaskan pelukannya. Aku akan tinggal di sini lagi sama ibu. Aku bisa temani kamu tiap hari di rumah ini. Ini permintaan ayah. Aku kasihan sama ayah, dia butuh ibu, ucap Alena menghapus air matanya dan tersenyum. Dia pun menghapus air mata Alesa, adik satu-satunya yang dia sangat sayangi. Itu kabar yang baik. Aku bahagia sekali, Alena, balas Alesa. Oh ya, tadi itu aku harap kamu jangan salah paham. Adrian hanya ingin menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ke aku. Itu aja. Aku semakin sadar kalau aku tidak bisa memaksakan keinginanku untuk bersama Adrian, ungkap Alesa lagi. Aku nggak apa-apa. Apa kamu mencintai Adrian, Syah? Tanya Alena. Tidak. Sejak aku menyadari semuanya, aku tidak lagi berharap apapun dari orang yang bukan milikku. Jangan pernah mengalah atau memberikan Adrian untukku, Alena. Dia mencintai kamu. Aku sudah ikhlas, sama seperti kamu yang selalu ikhlas dan mengalah selama ini untuk aku. Aku juga sudah mulai menyadari bahwa ada seseorang yang tulus mencintai aku.
Aku yakin dia bisa membuat aku bahagia. Siapa? Tanya Alena penasaran. Arsya, jawab Alesa. Dia memang sangat mencintai kamu, Sah. Aku sudah tahu sejak lama. Dia pria yang baik. Balas Alena tersenyum. Alena, aku harus ketemu Arsya sekarang. Sejak dia marah-marah tanpa alasan malam itu, dia bahkan tidak pernah datang lagi. Dia juga tidak mau mengangkat teleponku. Kata Adrian, hari ini Arsya nggak mau masuk kerja karena nggak enak badan. Aku mau ke rumahnya sekarang. Ucap Alesa bersemangat yang dijawab anggukan oleh Alena sambil tersenyum. Alena bahagia melihat Alesa yang ternyata juga sangat peduli dan khawatir pada Arsya. Bisa saja selama ini Alesa pun punya perasaan pada Arsya. Hanya saja dia tidak menyadarinya karena terlalu memaksakan dirinya untuk memiliki Adrian. Aku juga harus ketemu Adrian. Dia mungkin khawatir aku tidak percaya padanya. Ucap Alena saat Alesa sudah keluar dari kamarnya. Alena pun berniat menemui Adrian di kantornya. Sementara Alesa langsung ke rumah Arsya untuk menemuinya. Dia perlahan memencet bel, kemudian pintu pun terbuka perlahan. Adrian? Alesa, kamu? Ucap Adrian terbata. Alesa tersenyum. Aku mau ketemu Arsya. Kamu gak ke kantor? Tanya Alesa. Oh, enggak. Aku sengaja nggak masuk soalnya aku mau temani Arsya di rumah. Takutnya dia butuh sesuatu. Ayo masuk, Arsya ada di kamarnya. Ucap Adrian yang merasa lega. Alesa terlihat baik-baik saja dan kembali bersemangat seperti dulu. Adrian mengantar Alesa dan membuka pintu kamar Arsya lalu pergi. Sementara Alesa perlahan masuk ke dalam. Dia melihat Arsya sedang berbaring di bawah selimutnya. Arsya, ini aku, Alesa. Ucap Alesa perlahan. Arsya perlahan membuka matanya. Dia memang belum tertidur dan masih memaksakan diri untuk tertidur agar lebih baik. Melihat Alesa, Arsya terkejut dan langsung bangun. Dia pun duduk hingga selimut hanya menutupi kakinya saja. Alesa, kenapa kamu di sini? Tanya Arsya. Kamu masih marah sama aku ya? Aku sebenarnya nggak tahu salah aku apa. Aku kesini karena Adrian bilang kamu sakit. Tapi kalau kamu nggak mau aku ada di sini, aku bisa pergi sekarang. Ucap Alesa perlahan membalikkan tubuhnya. Enggak, Alesa jangan pergi. Ucap Arsya. Hingga Alesa pun kembali berbalik melihat Arsya. Makasih, kamu mau jengukin aku. Aku sebenarnya cuma demam biasa. Ucap Arsya. Alesa pun perlahan duduk di tepi kasur dekat Arsya, lalu meletakkan telapak tangannya di dahi Arsya. Iya, kamu demam. Tapi kamu kayaknya udah mulai keringatan. Ucap Alesa. Namun Arsya segera menepis tangan Alesa dan menyingkirkannya. Alesa, tolong. Jangan terlalu perhatian seperti ini. Aku bukan siapa-siapa dalam hidup kamu. Tolak Arsya. Alesa menghela nafas. Apa kamu mencintai aku, Arsya? Tanya Alesa menatap Arsya dalam. Maksud kamu apa bertanya seperti itu? Aku sudah dengar dari Adrian. Bahkan Alena pun tahu. Tapi kenapa kamu sendiri nggak pernah bilang ke aku? Arsya hanya diam, lalu memalingkan wajahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Aku mau istirahat. Balas Arsya. Enggak, aku nggak mau pergi dari sini. Kamu jawab dulu.
Apa kamu mencintai aku? Tanya Alesa. Tiba-tiba Adrian dan Alena pun masuk ke dalam kamar Arsya yang tidak tertutup itu. Adrian tampak merangkul Alena sambil tersenyum. Mereka sudah berbaikan saat Alena juga datang menemui Adrian di rumah itu. Saat Alena tahu Adrian tidak ada di kantornya dari ayahnya, sehingga dia langsung menyusul Alesa ke rumah Adrian. Arsya, tidak perlu memendam perasaanmu lagi. Alesa sekarang sudah ada di sini. Apa kamu mau kehilangan dia lagi? Ucap Adrian. Sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Ucap Alesa kesal. Dia pun berdiri dan langsung berjalan keluar dari kamar itu. Sementara Arsya masih terdiam berpikir. Awalnya dia merasa percuma jika Alesa tahu perasaannya. Arsya, kenapa kamu biarkan Alesa pergi? Ayo kejar, ucap Adrian. Iya Arsya, tadi itu Alesa khawatir sama kamu. Dia bilang kalau dia mulai menyadari kehadiran kamu dalam hidupnya. Dia juga bilang kalau dia yakin bisa hidup bahagia sama kamu Arsya. Tambah Alena. Benarkah? Alesa bilang begitu? Tanya Arsya yang dijawab anggukan oleh Alena. Arsya pun dengan segera langsung mengejar Alesa. Beruntung Alesa masih berada di teras menuju mobilnya. Alesa tunggu! Teriak Arsya sambil berlari menghampiri Alesa yang akhirnya berhenti. Arsya mulai mengatur nafasnya yang terengah-engah saat berdiri tepat di hadapan Alesa. Ada apa? Tanya Alesa. Tanpa menjawab pertanyaan Alesa, Arsya langsung memeluk Alesa dengan erat hingga membuat Alesa bingung. Sesaat kemudian, Arsya melepaskan pelukannya dan memegang kedua tangan Alesa. Aku mencintai kamu, Alesa. Aku memang mencintai kamu sejak lama, ucap Arsya. Entah kenapa hati Alesa sangat tersentuh merasakan ketulusan Arsya. Dia bahkan tidak pernah mendengar Adrian mengatakan hal itu padanya. Aku tidak berniat menjadi pacar atau tunanganmu. Tapi aku ingin lebih dari itu. Apa kamu mau menikah dengan aku, Alesa? Saya terima nikahnya Alena Kesha Aditama binti Aditama dengan mas kawin tersebut tunai. Ucap Adrian lantang dengan lancar tanpa terbatas sedikit pun. Di sebelahnya pun juga memulai ijab kabulnya. Saya terima nikahnya Alesa Kiara Aditama binti Aditama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Arsya yang tak kalah lantangnya. Sah, ucap para saksi disusul oleh para tamu yang menyaksikannya. Mereka sangat bahagia di hari istimewa tersebut. Alena bersama Adrian dan Arsya bersama Alesa. Sementara Pak Tama memutuskan untuk kembali hidup bersama Bu Rianti.